Oh, kepenuhannya sama, bobotnya sama, sama seperti Yesus ketika ada di bumi ini. Demikian juga saudara, waktu Yesus berjalan dan orang-orang sakit disembuhkan, hal yang sama Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. Sama seperti Yesus ketika bertemu dengan orang buta dan orang buta disembuhkan. Sama. As he is so away. Sama seperti dia, sama seperti Yesus. Demikian juga saudara dan saya ada di bumi ini. Pekerjaannya, orang-orang harus melihat Yesus ketika Anda berjalan, bukan Anda yang kelihatan, Yesus yang kelihatan. Amin. Kemarin orang-orang disembuhkan, itu bukan tentang kami, tapi itu Yesus. Kuasa yang sama, otoritas yang sama, sama, tidak kurang, komplit, sempurna. Kepenuhannya ada di dalam saudara. Jangan lihat kekuranganmu, jangan lihat fisikmu, tapi lihat dari dalam, karena dia ada di dalammu. Saudara serupa dan segambar dengan Yesus. Waktu kau lihat dia di dalam, engkau akan lihat janji Tuhan, perjanjiannya dalam hidupmu. Oh, saya berdoa, Tuhan, Roh Kudus terjemahkan, saya berdoa. Ada pasti bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Saya mau juga. Siapa yang mau berkata, saya mau berjalan seperti Yesus, sama seperti Yesus? Saya juga mau. Saya berdoa malam hari ini, Anda pulang dengan kuasa, dengan pengertian, dan Anda berjalan dengan otoritas, kuasa. Sama seperti juga kita juga ada di dalam dunia ini. Murid-murid Petrus ketika baru dipenuhi Roh Kudus, dia berjalan dan firman Tuhan berkata, orang-orang membawa orang-orang sakit, orang-orang lumpuh. Dan waktu orang-orang lumpuh, orang-orang sakit itu berjalan, ditaruh, firman Tuhan berkata, bayangan Petrus ketika menyentuh orang-orang itu, apa yang terjadi? Bayangan Petrus, orang-orang itu disembuhkan Tuhan. Bahkan Paulus ketika dia memberikan sapu tangannya, dan kemudian itu di bawah, firman Tuhan berkata, Tuhan pakai sapu tangan itu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mengapa? Karena apapun yang lengket di badannya, itu bukan tubuh Paulus, tapi ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Dan ketika sapu tangan itu didoakan, jadi
menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, bayangan Petrus menyembuhkan orang yang sakit. Anda mungkin berkata, Pak, apakah itu masih relevan terjadi hari ini? Apakah itu masih mungkin terjadi? Ada dua hal itu tidak bisa terjadi. Pertama, karena kasih karunia Tuhan. Jadi sekalipun Anda sebenarnya tidak punya iman, tapi kalau kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan Anda. Tuhan memilih Anda. Kau berkata, saya tidak layak. Tapi Tuhan berkata, aku ingin kau jadi muridku. Kau berkata, tidak mungkin, saya tidak punya iman. Tapi Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan Anda, itu bisa terjadi. Tapi itu kehendaknya. Tapi ada hal yang kedua, yang Tuhan mau libatkan Anda dan saya, yaitu iman, saudara. Waktu beroperasi dalam kuasa, apa yang terjadi, saudara? Waktu Roh Kudus menyuruh, kenapa cara Yesus tidak pernah sama? Anda temukan beberapa kali Yesus menyembuhkan orang buta. Sebentar dia ada jama matanya, orang buta itu. Tapi di lain kesempatan, dia tarik orang buta itu keluar kota. Dan dia meludah. Dia buat adonan baru di tanah dengan dahak, dengan ludahnya. Dan kemudian dia jamah mata orang buta itu. Kenapa dia harus bawa keluar kota? Karena seringkali cara Tuhan menyembuhkan itu tidak bisa dipikirkan dengan pikiran kita. Tidak bisa diterima. Kalau itu dilakukan di tengah kota, mungkin orang-orang berpikir Yesus ini sesat. Apakah tidak ada cara yang lebih sopan, lebih baik? Tapi kenapa itu dilakukan dengan hal-hal yang berbeda? Saya percaya bahwa Yesus melakukan karena Bapa, karena Roh Kudus menghendaki cara yang berbeda. Seringkali cara Tuhan tidak sama, saudara. Oleh sebab itu, kenapa kita harus belajar untuk mendengar, bergaul karib, mendengar suaranya, mendengar suara Tuhan. Dan waktu engkau mendengar firman-Nya, engkau mendengar suara Tuhan, dan kemudian engkau berucapkan, engkau lakukan, engkau katakan, maka mukjizat terjadi. Kuasa itu dikatakan bahwa diberikan. Oleh sebab itu, kenapa Roh Kudus harus turun atas setiap kita, supaya kita berjalan dalam kuasa. Sebab tidak ada kuasa yang lain selain Roh Kudus, pribadi Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri. Yang tahu kehendak Allah adalah Roh Allah. Yang tahu kehendak kita adalah Roh kita. Yang tahu rahasia Allah, kehendak Allah, apa yang Dia menyatakan bagi setiap kita adalah Roh Allah. Oleh sebab itu, kenapa dalam 2 hari ini, bagian pagi tadi, saudara dipulihkan Tuhan untuk kembali bergaul karib dengan Tuhan, dipulihkan untuk kembali intim dengan Tuhan, seperti Esther mau berdiri bagi bangsanya, dipulihkan kembali. Tidak ada orang yang pernah dipakai Tuhan dengan cara-cara manusia, dengan koneksi yang banyak. Anda kalau mau dipakai Tuhan, tidak pernah
karena manusia yang mengangkatmu. Hanya oleh Roh Kudus. Hanya oleh Roh Kudus. Banyaknya kegiatan, organisasi atau apapun juga tidak membuat Anda berjalan dalam kuasa. Sekalipun itu baik, tapi yang terbaik adalah hubungan Anda dengan Tuhan sendiri. Jadi jangan pernah itu digantikan oleh kegiatan-kegiatan apapun juga. Jangan pernah. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan seringkali pelayanan begitu sibuk. Saya sendiri, saya selalu berkata di dalam hati, Tuhan, buat hidupku selalu prioritas adalah hubungan denganmu. Jangan pernah gantikan dengan apapun juga. Ada satu saat Yesus berjalan, dia melihat orang banyak di kolam Bethesda. Tapi Yesus tidak menyembuhkan semuanya. Yesus hanya menyembuhkan satu orang lumpuh yang 38 tahun. Kenapa hanya satu? Karena Yesus menghendaki satu. Bapa menghendaki satu. Dan ini bukan berbicara tentang kita. Ada dua hal saya berkata. Satu adalah kasih karunia. Bahkan pria itu yang sakit lumpuh tidak mengenal siapa yang menyembuhkannya. Itu kasih karunia. Tapi yang kedua, Tuhan mau libatkan imanmu. Dan seringkali Tuhan berkata, aku tidak pernah melihat iman yang sebesar ini. Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Waktu Anda mau beroperasi dalam kuasa, Tuhan mau pakai iman saudara. Waktu Anda pelayanan, izinkan Tuhan bicara. Dengarkan apa yang Dia mau sampaikan. Bagaimana caranya? Satu kali kami melayani dari saudara sepupu kita Kedan. Mereka kumpul karena keluarga ini, ibu dari keluarga itu sudah mati suri 6 bulan. Kemudian dia bangun satu hari, dan kemudian dia mati suri 3 bulan. Sama sekali tidak pernah bangun, sama sekali tidak makan dan minum satu kali pun. Dokter sudah minta dia pulang, dan orang berkata, sudah tinggal tunggu dia meninggal. Kami ditelepon, saya tidak selalu buru-buru berkata, ya saya mau pergi. Saya doa dalam hati, Tuhan, apa yang kau mau? Roh Kudus berkata, pergi. Di perjalanan saya tidak tahu, saudara, mau lakukan apa yang saya harus. Sampai di sana saya lihat, tubuh itu hitam. Semuanya adalah orang Kedan. Tidak satu orang pun yang percaya. Tapi hari itu saya mau berkata seperti ini. Roh Kudus ngomong di hati saya, ajak mereka percaya pada nama Yesus yang menyelamatkan. Saya berkata, tidak sulit untuk Tuhan menyembuhkan, membangkitkan. Tapi hadiah yang terbesar bukan kesembuhan, tetapi keselamatan yang Tuhan janjikan. Itu hadiah yang terbesar. Saudara, hari itu
Di tengah-tengah mereka putus asa, ada 3 keluarga besar. Kira-kira ada 10 orang lebih. Orang-orang tua, orang-orang dewasa, anak-anak muda mereka. Mereka berkata, ya, kami mau. Saya tuntun dalam doa. Dan kemudian setelah berdoa, tiba-tiba Tuhan ngomong di telinga saya. Keluar dari mulut sebuah pernyataan. Ibu, besok pagi engkau akan bangun, makan, minum kopi. Saudara, habis saya berdoa, amin. Saya kaget kan dengan apa yang saya katakan. Saya di mobil terdiam. Ini orang mati suri 3 bulan, 9 bulan dengan yang lalu, 6 bulan dia mati suri. Kalau saya pakai pikiran saya bukan orang yang bodoh untuk mengucapkan, karena itu terlalu besar risikonya. Tetapi waktu Anda beroperasi di dalam kehendaknya, jangan izinkan pikiranmu mengambil alih. Kuasa Tuhan seringkali tidak bisa bekerja karena orang mengandalkan pikirannya. Orang seringkali tidak bisa mengalami kuasa Tuhan karena dia berkata, dokter berkata tidak bisa lagi disembuhkan. Dia sudah mati suri, tidak mungkin. Tapi hari itu kami di mobil para pendoa diam. Biasanya kami ramai setelah pelayanan. Hari itu diam. Dan saya berkata pada mereka, tolong jangan ada yang bicara, supaya tidak ada dicuri oleh iblis. Jangan bahas apapun. Kami pulang di rumah, saya sudah lupa. Besok pagi tiba-tiba orang itu, keluarga itu menelpon, dan dia berkata, Pak. Saya berkata, wah, ada apa ini? Ya Bu, sabar Bu, kenapa? Pak. Saya bilang, ibuku makan, mandi, minum kopi. Hari itu juga mereka bilang apa? Kami mau dibaptis. Satu keluarga. Oh, bukan satu keluarga, 3 keluarga besar, 10 orang lebih. Oh, saudara, kuncinya adalah dengarkan Tuhan bicara dan katakan apa yang Tuhan ingin engkau katakan. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ayat 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga oleh imanmu, bukan oleh pikiranmu,
bukan oleh kepandaianmu, bukan oleh kekuatanmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Karakter Kristus, sifat-sifat ilahinya dilahirkan oleh iman saudara. Saudara berakar dan berdasar di dalam kasih. Lanjut. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Waktu saudara berdasar, berakar di dalam kasih, firman Tuhan berkata apa? Kamu akan memahami betapa tingginya, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya, volume, dimensi kasih Kristus. Seberapa besar? Tidak terbatas. Seberapa besar? Semuanya dikerjakan oleh imanmu di dalam Kristus. Seberapa besar dimensi kasih itu? Tidak terbatas. Yang membuat Anda sampai ke sana adalah imanmu. Iman membawa Anda tiba di tempat tujuanmu. Abraham tidak harus melihat anaknya lahir, tapi Tuhan menyuruh dia keluar dan dia berkata, lihat bintang di langit, hitung berapa besar, berapa banyak, demikian jadinya keturunanmu. Mulai sekarang namamu adalah Abraham, bukan Abram lagi, Bapa bagi banyak bangsa. Ketika Abraham dipanggil Abram, hari itu dia sudah jadi bapa bagi banyak bangsa. Hari itu keturunannya dengan iman sudah seperti bintang di langit. Amin. Sekalipun sampai ke usianya 99 tahun, dia belum melihat Ishak. Tapi firman Tuhan berkata apa? Imannya tidak menjadi lemah, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap. Berapa besar dimensi kasih itu? Seberapa engkau percaya Tuhan? Orang-orang berkata, sudah nenek-nenek masih dipanggil Abraham. Bukankah ini lucu? Sarah sudah menopause, sudah tidak bisa punya anak, masih dipanggil Sarah, ibu bagi banyak bangsa. Kebetulan istri saya namanya Sarah. Dia melahirkan banyak, ada rohani. Saudara, Tuhan berjalan. Iman saudara di dalam Kristus membuat Anda tiba di tempat imanmu. Buat Abraham, bahwa dia sudah melihat itu. Buat Abraham, dia sudah jadi bapa bagi banyak bangsa. Ketika dia terima firman itu, waktu Anda lihat saudara, Abraham harus dipanggil keluar untuk melihat, karena apa yang kau lihat ini profetik.
Oh, ada orang berkata, Pak, jangan main profetik, Pak. Saya mau berkata, Tuhan kita itu profetik. Untuk membuat Abraham percaya, dia harus membuat dia melihat bintang. Hitung. Bukankah itu profetik, anak-anakku? Waktu Anda menari, Anda kibarkan bendera, minta api Tuhan atas memasak. Amin. Itu profetik. Anda percaya api Tuhan lawatan atas memasak. Anda tidak sedang menari biasa, tapi Anda sedang bernubuat. Amin. Kalau mau bersorak, mau ngikut saudara yang tangguh-tangguh, yeah! Suara saya kayaknya lebih besar. Ada puluhan ribu orang di sini. Ada puluhan ribu orang yang lebih dari saya nantinya. Yeah! Yeah! Jesus! Jesus! Engkau di dalam kami. Engkau di dalam kami. Sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus. Demikianlah kami. Demikianlah kami. Sama seperti Kristus berjalan. Sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus berjalan. Sama seperti Kristus berjalan. Demikianlah aku berjalan. Demikianlah aku berjalan. Lanjutkan, Ibu Sarah. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Waktu saudara memahami itu begini. Bukan hanya mendengar. Memahami itu begini, saudara. Saudara dengar firman, saudara renungkan. Seperti kerbau, ya, dia makan rumput, dia tidak langsung telan, tapi dia kunyah sarinya, dia kunyah lama rumput itu, ya. Setelah dia kunyah lama, kenapa dia harus kunyah lama? Supaya sarinya masuk. Waktu Anda dengar firman, memahami itu, minta Roh Kudus memahami, renungkan itu, sehingga itu masuk dalam hidupmu. Anda pulang, saya berdoa Roh Kudus terus bicara. Anda catat apa yang ada, yang firman Tuhan yang disampaikan. Saudara memahami, semakin kau memahami, seberapa kau memahami, betapa besar, lebarnya, panjangnya, tingginya kasih Kristus. Kepenuhannya kau alami. Abraham lihat bintang, hitung, disuruh hitung, bukan hanya melihat. Apa artinya, saudara? Ini kekuatan. Waktu Anda lihat, apa yang Anda lihat menentukan dengan apa yang Anda terima. Tapi tidak cukup untuk melihat, Anda harus ucapkan, hitung, ikuti apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, waktu Anda dengar firman di gereja, waktu Anda baca di rumah, Tuhan bicara, saudara ucapkan firman itu, saudara berkatakan, dan sesuatu yang terjadi waktu Anda ucapkan firman. Lanjut. Ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan, ya, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus
turun-temurun sampai selama-lamanya. Bagi Dialah yang dapat melakukan, bukan saya, bukan saudara. Dia yang dapat melakukan. Jadi ketika sesuatu terjadi, itu bukan cerita tentang kita, itu Dia. Ketika Anda ucapkan firman, karena Anda sudah dengar dari Dia. Ketika Anda lakukan sesuatu, karena Anda dengar dari Dia. Jadi tidak ada seorang pun yang mencuri, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, apa kadang-kadang mujizat itu berhenti karena orang mau kemuliaan buat dirinya. Tidak, kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Amin. Amos 3 ayat 3 berkata, dapatkah dua orang berjalan sepakat? Ini berbicara tentang Roh Kudus, Tuhan dan Anda yang sepakat. Bagaimana caranya sepakat? Waktu saudara dengar firman Tuhan, waktu saudara dengar Dia berbicara. Bagaimana Anda tahu Tuhan bicara? Anda harus bergaul dengan firman, baca firman, minta pengertian dari Roh Kudus. Setiap hari Anda baca firman, habis balik lagi terus berkali-kali. Semakin Anda bergaul dengan firman, Anda bergaul dengan Tuhan sendiri. Dan waktu Dia ucapkan firman, Anda jangan diam saja, tapi Anda perkatakan. Saya beri contoh dengan cepat beberapa hal. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Jadi firman Tuhan yang didengar ada tertulis, aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Sebab itu, apa kita diam? Sebab itu dengan yakin, dengan iman, dengan percaya, kita berkata-kata. Amin. Respon Anda atas firman, ya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Respon di firman. Waktu Anda dengar firman Tuhan, Anda ucapkan, aku berkata-kata. Waktu Anda dengar firman, ucapkan, jangan diam. Sebab kekristenan bukan agama. Anda tidak sedang. Kekristenan bukan berbicara agama. Kekristenan tentang Yesus. Dia yang di dalammu, Dia yang berjalan, Dia yang berlari, Dia yang bekerja di dalammu. Waktu Anda dengar firman dan kau berkata-kata, ada kuasa. Bukan hanya untuk pendeta-pendeta, tapi setiap kita. Saya mau berkata, ini waktunya gereja mengajarkan anak-anak Allah berjalan dalam kuasa. Anda jangan takut untuk anak-anakmu saingi engkau. Tidak. Saudara semakin membagi, saudara semakin ditambahkan. Itu prinsip. Pewahyuan itu tidak pernah habis. Tapi kalau Anda simpan, saudara tidak ada yang bertambah. Orang hanya bercerita dengan cerita yang lama. Tapi waktu Anda bagi, Tuhan tambahkan. Bagi, engkau kosong, Tuhan tambahkan. Amin. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Saya contoh yang lainnya. Firman Tuhan Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu.
hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi, saudara, hati Anda itu adalah tempat di mana secara batin dia berdiam. Kenapa wadah ini penting, tubuhmu penting, hidupmu penting? Karena itu wadah. Kenapa harus memiliki hati yang murni, hati yang suci? Karena saudara, firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati ini. Siapa yang ditipu? Kita sendiri. Kalau kita tidak jujur setiap hari, kita tidak jujur hidup dengan Tuhan, kita tidak murni dan tulus, saudara, engkau menipu sendiri. Dan dia tidak bisa bekerja. Jangan bebas. Izinkan wadah hidupmu, hatimu, saudara, engkau bekerja sama dengan dia. Tuhan mau pakai Anda. Tapi miliki hati yang murni, hati yang tulus. Jangan miliki hati yang licik. Jangan miliki hati yang menipu. Pak, kenapa saya tidak bisa dengar suara Tuhan? Cek hatimu. Singkirkan semua itu, sampah-sampah. Singkirkan semua yang licik. Singkirkan semua yang menipu Anda. Singkirkan. Keluarkan, bertobat. Maka kau akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarkan rohmu menyala-nyala. Jangan biarkan bagaimana roh Anda menyala-nyala waktu Anda mengizinkan dia bekerja terus menerus. Singkirkan, tadi pagi dikatakan pipa itu, hati Anda jadi saluran Tuhan. Biarkan itu bersih, jangan kotor. Kalau kotor, yang keluar juga kotor. Tapi waktu hati Anda kau bersihkan setiap hari dengan firman Tuhan, dikatakan yang membersihkan kita. Firman Tuhan mencucikan kita setiap hari, pertobatan demi pertobatan. Akui, dan waktu saudara bertobat, Tuhan merubah Anda. Saya tutup dengan firman Yeremia 37 ayat 3-7. Yeremia, Yeskiel 37 ayat 3-7. Terima kasih Ibu Sarah. Yeskiel 37 ayat 3. Lalu berfirmanlah kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Terima kasih, tunggu sebentar, tahan sedikit. Tuhan bertanya pada Yeskiel, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Artinya apa? Tuhan mau gini saudara, ketika Tuhan berkomunikasi dengan kita, Dia ingin mentransfer imannya. Dia ingin melibatkan Yeskiel. Bisakah Tuhan membangkitkan tulang-tulang kering tanpa Yeskiel? Bisa. Bisakah Tuhan tidak memakai Anda untuk sebuah transformasi bagi Mamasa? Bisa. Tapi Tuhan memakai Anda untuk transformasi Mamasa, untuk kebangkitan besar bagi Mamasa. Tuhan bertanya, bisakah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Respon Anda bagaimana atas pertanyaan Tuhan? Itu menentukan apa yang Anda terima. Kemudian apa? Dikatakan ayat yang keempat, firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi Yeskiel diminta Tuhan untuk bernubuat kepada tulang-tulang yang kering. Bernubuat, mengucapkan, memperkatakan firman. Ayat yang ke-5,
Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ya. Ayat 6. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Ya, ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Yehezkiel bernubuat. Ya. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 8. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Lihat saudara, waktu Tuhan menyuruh Yehezkiel bernubuat, kemudian Yehezkiel bernubuat bagi tulang-tulang yang kering, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Saya mau bernubuat buat Mama Sah. Mama Sah, kebangkitan besar sedang terjadi. Amin. Bangkit tulang-tulang yang kering, dihidupkan Tuhan. Amin. Tuhan memberikan roh, Tuhan memberikan kekuatannya, Tuhan menghidupkan Anda. Bangkit prajurit-prajurit Kristus. Amin. Bangkit. Ini waktunya kebangkitan buat Mama Sah. Ini waktunya di mana setiap orang, setiap tanah yang Anda miliki, saudara menghasilkan yang terbaik. Amin, saudara. Amin. Anda terima sesuai dengan Anda yang percaya. Oh. Saudara, waktu Anda mengalami sesuatu, jangan diam. Tanya Tuhan, berdoa, ucapkan firman untuk keadaanmu, ucapkan firman untuk masalahmu, ucapkan firman atas apa yang kau alami. Bernubuat, berkata-kata, maka kau akan melihat apa yang kau perkatakan itu terjadi. Amin. Amin, saudara. Sekarang notoko ya ramakai.